Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Umat Islam dalam menyikapi istilah bid'ah setidaknya bisa kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang menyikapi istilah bid'ah secara ekstrim dengan mengatakan atau dengan sangat mudah sekali menuduh atau mengatakan berbagai aktivitas kehidupan yang dilakukan oleh sebagian umat Islam sebagai perbuatan bid'ah. Sedangkan di sisi yang lain terdapat sebagian kelompok umat Islam yang juga secara ekstrim memahami bid'ah. Mereka mengatakan bid'ah bukanlah sebagai sebuah hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan beragama umat Islam. Dalam hal ini setidaknya pendapat ketiga yang mendasari pendapat mereka atas dasar pondasi ilmu harus kita jadikan sebagai rujukan bagaimana menyikapi masalah yang disebut dengan istilah bid'ah itu. Sebenarnya istilah bid'ah kalau kita membaca di dalam banyak literatur ulama yang kita bisa dapatkan di dalam kitab-kitab mereka mengatakan khilafiyah atau masalah bid'ah ini merupakan bagian dari masalah khilafiyah di antara para ulama. Setidaknya dalam menyikapi masalah bid'ah ini para ulama terpecah menjadi 2 dalam mendefinisikan masalah bid'ah. Kelompok pertama mengatakan bahwasanya bisa-bisa saja bid'ah dibagi menjadi berbagai macam jenis karena bid'ah bukan merupakan salah satu hukum dari hukum-hukum yang ada dalam Islam. Dan 4 mazhab atau mazhab-mazhab yang kita kenal dengan istilah 4 mazhab terpecah dalam menyikapi masalah bid'ah ini. Misalnya di kalangan ulama Malikiyah, di antara mereka adalah Imam At-Turtusi mengatakan bid'ah merupakan segala sesuatu yang dimurkai dan tercela dalam ajaran Islam. Tapi di sisi yang lain, ada juga ulama Malikiyah seperti Al-Qarafi yang mengatakan bisa saja bid'ah terpecah menjadi 5 hukum yang kita kenal dengan hukum taklifi. Dalam mazhab Syafi'iyah misalnya, di antara Imam Nawawi yang mengatakan bid'ah bisa terpecah menjadi 5 hukum. Sedangkan Ibnu Hajar Asqalani yang juga bermadzhab Syafi'i mengatakan bid'ah itu sesungguhnya hanya satu jenis, yaitu bid'ah yang tercela. Dalam hal ini, kita bisa simpulkan bahwasannya masalah bid'ah merupakan masalah yang masih diperselisihkan oleh ulama kita, di mana tidak setiap masalah yang baru, tidak setiap aktivitas kehidupan manusia yang baru yang terkait dengan agamanya harus bisa kita hukumi sebagai sebuah bid'ah. Iya benar, bid'ah dalam arti sesuatu yang baru, tetapi bukan bid'ah dalam arti yang dicela dalam ajaran Islam. Itulah sebabnya Imam Nawawi pernah berkata bahwasannya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu bid'atun dhalalah, itu sesungguhnya lafadznya adalah am tetapi maksudnya adalah maksus. Bahwasannya memang kata-kata kul itu maknanya adalah ayat umum, setiap yang baru itu adalah sesat, tetapi tidak setiap yang sesat itu atau tidak setiap yang baru itu bisa dikatakan sesat kalau itu atau masalah-masalah yang baru itu sesuai dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan disampaikan oleh para sahabatnya. Itulah Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang dijadikan oleh Imam Nawawi sebagai dalil untuk mengatakan bahwasannya bid'ah itu bukan satu jenis, yaitu sabda Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wal ajru man amila biha wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wal wizru man amila biha. Yang artinya barang siapa yang menetapkan sebuah amalan yang mana amalan itu adalah amalan yang baik, lalu orang-orang yang mengikuti amalan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala apa yang dilakukan orang-orang tersebut. Sedang sebaliknya, bagi barang siapa yang menetapkan sebuah amalan yang buruk, kemudian orang-orang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya. Imam Nawawi mengatakan hadis yang kedua ini merupakan hadis yang menjadi dalil bahwasannya bid'ah bisa dibagi menjadi 2. Tapi kembalilah kepada apa yang dikatakan para ulama kita tadi. Sesungguhnya dalam menyikapi masalah bid'ah, ulama kita mengatakan ini merupakan masalah khilafiyah. Tentu dengan sangat bijak kita harus menyikapi perbedaan di antara ulama dengan cara yang bijak sebagaimana para ulama kita menyikapinya. Jangan kita mudah mengatakan ini bid'ah itu bid'ah, tetapi juga jangan kita menganggap bid'ah sebagai masalah yang sepele dalam agama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.